Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 5 November 2020, berjudul Anugerah yang Ditanamkan. Ayat intinya terdapat di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pena Inspirasi menjelaskan maksud judul renungan pagi ini, anugerah yang ditanamkan dalam pertentangan besar adalah sebagai berikut. Pertama, pengikut Kristus sejati yang telah menerima kasih anugerahnya sudah seharusnya lebih menonjolkan kemurnian dan kesucian tabiat Kristus dalam hidup mereka daripada hidup dalam kekayaan, kemegahan, atau kebesaran duniawi. Pertentangan yang terjadi antara roh Kristus dengan roh setan diperagakan dengan cara mencolok dalam penerimaan dunia akan Yesus Kristus. Yesus Kristus tidak begitu menarik perhatian sebab ia muncul tanpa kekayaan, kemegahan, atau kebesaran duniawi, sehingga orang Yahudi cenderung menolak dia. Mereka melihat bahwa dia memiliki kuasa yang lebih dari sekedar mencukupkan kekurangan keuntungan-keuntungan lahiriah, tetapi kemurnian dan kesucian Kristus mengundang kebencian kepadanya dari orang-orang fasik. Kedua, pengikut Kristus sejati yang telah menerima kasih anugerahnya sudah seharusnya mengadakan penyangkalan diri dan melakukan pengabdian atau pelayanan bagi pekerjaan Kristus yang lebih sungguh-sungguh lagi. Kehidupannya yang penuh dengan penyangkalan diri dan pengabdiannya yang tiada berdosa merupakan teguran yang terus-menerus kepada orang-orang yang sombong dan yang penuh hawa nafsu. Hal inilah yang membangkitkan permusuhan melawan anak Allah. Setan dan malaikat-malaikat jahat bergabung dengan orang-orang jahat. Segenap kekuatan kemurtatan berkomplot melawan penghulu kebenaran. Ketiga, pengikut Kristus sejati yang telah menerima kasih anugerahnya sudah seharusnya berusaha melayani pekerjaan Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran serta dengan air mata dan pencobaan. Sekarang setan sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir melawan jemaat. Semua yang mau mengikut Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia jadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan setan. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, di mana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran, serta dengan air mata dan pencobaan. Keempat, pengikut Kristus sejati yang telah menerima kasih anugerahnya sudah seharusnya berusaha menanamkan dalam jiwanya permusuhan melawan setan, membenci dosa, dan melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya. Adalah merupakan suatu anugerah bahwa Kristus menanamkan di dalam jiwa manusia permusuhan melawan setan. Tanpa anugerah yang mengubah dan kuasa yang membaharui ini, manusia akan terus menjadi tawanan setan sebagai hamba yang selalu siap sedia melakukan perintahnya. Tetapi prinsip baru di dalam jiwa manusia menciptakan pertentangan yang sebelumnya dipenuhi damai. Kuasa yang dibagikan Kristus menyanggupkan manusia melawan oknum yang lalim dan perebut kekuasaan itu. Siapa saja yang terlihat membenci dosa, gantinya mengasihinya. Siapa saja yang melawan dan mengalahkan berbagai nafsu yang telah memerintah dalam dirinya, akan menunjukkan pelaksanaan suatu prinsip yang seluruhnya datang dari atas. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.